wabarakatuh. Siapa kita? Akreditasi. Batara Guru. Memberikan respon, maka kita memahami bantuan. Kode blue, satu orang laki-laki dewasa tidak sadarkan diri di ruang komite medik. Diulang sebanyak 2 kali. Setelah itu dalam 10 detik kita cek arteri, kita cek nadi, kemudian kita perhatikan pernafasan pasien dan juga jalan nafasnya. Kemudian apabila terdapat nadi dan ada nafas, maka kita balikkan pasien, arahkan pasien menjadi posisi recovery. Apabila didapatkan nadi namun tidak dapatkan pernafasan, maka kita bebaskan jalan nafas dengan head tilt dan chin lift. Kemudian diberikan nafas bantuan sebanyak 10 hingga 12 kali. Setelah itu kita observasi tiap 2 menit nadi, pergerakan dadanya dan juga jalan nafasnya. Apabila tidak dapatkan nadi dan tidak dapatkan pernafasan, maka kita berikan pijat jantung dengan resusitasi jantung, di mana kita meletakkan tangan yang dominan kita di 2 jari di atas scoideus. Kemudian kita berikan pijat jantung dengan kedalaman 5-6 cm sebanyak 100 hingga 120 kali per menit dengan minimal interupsi. Kita berikan 30 kali kompresi dengan 2 kali nafas. Di RJP dilakukan hingga 5 siklus atau hingga tim Kodlu datang. Apabila pasien telah sadar, maka kita balikan juga seperti posisi recovery tadi. Pedeus dengan tangan yang dominan di sebelah bawah. Memanggilnya dengan lantang dan memberikan bahunya. Pak. Cek respon dilakukan selama 10 detik. Setelah 10 detik dan tidak ada respon, kemudian kita panggil bantuan atau aktifkan kode blue. Cara untuk mengaktifkan kode blue yaitu menyebutkan berapa jumlah pasien, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak. Kode blue, satu orang pasien laki-laki tidak sadarkan diri di aula. Hal ini kode blue dilakukan selama 2 kali, diulangi selama 2 kali. Selanjutnya yaitu mengecek sirkulasi dan airway secara simultan atau secara bersamaan dengan cara yaitu melihat pergerakan dada sambil mengecek nadi karotis dan merasakan ada hembusan napas. Cek sirkulasi dan airway dilakukan selama 10 detik. Jika tidak ada nadi dan tidak ada napas, dilakukan RJP. RJP dilakukan dengan cara meletakkan tangan yang dominan 2 jari
di atas bagian tulang dada bagian bawah atau prosensus podius. Tangan yang dominan di bawah, ikut tangan lainnya. Kemudian dilakukan selama 5 siklus. Satu siklus terdiri dari 30 kompresi dan 2 kali bantuan napas dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Berhasilan dilakukan. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 2. Oke. Kemudian hembusan napas 2 kali. Hal ini dilakukan sampai tim kode blue datang. Dilakukan selama 5 siklus. Jika tidak ada setelah 5 siklus, dilakukan evaluasi kembali, cek nadi dan cek napas. Jika tim kode blue sudah datang, dilakukan berapa siklus yang telah dilakukan. Kemudian silakan kembali ke kode blue. Tangan. Pertama itu kita ambil helm warna merah, artinya itu kita bertugas untuk memadamkan api. Kemudian kita ambil apar, caranya itu kita ambil di bawahnya terus kita angkat, terus sambil kita cek apakah ada isinya, lalu kita goyangkan karena isinya ini powder jadi harus digoyangkan sedikit. Lalu kita menuju ke titik api. Jika titik api jauh dari apar, kita angkat. Caranya mengangkat begini, langsung kita jalan ke dekat titik api, terus kita tarik pin pengunci, lalu arahkan ke titik api, kemudian tekan tuas, lalu kita arahkan ke titik api, kemudian sapukan dari sisi ke sisi. Jarak dari titik api ke apar itu kurang lebih 3 meter. Itu dan tidak berlawanan dengan arah angin. Setelah itu kita rapikan kembali. Jika api sudah padam, kita rapikan kembali. Satu orang lagi ya. Kemudian mengambil langkah selanjutnya yaitu memberikan tanda penanda. Dan tanda penanda kedua polis lain di area sekitar paha. Selanjutnya menggunakan APD. Sebelumnya disiapkan dulu kantong ini. Disiapkan ada 2. Yang pertama portable atau langsung keluar. Yang kedua untuk peralatan menggunakan APD. Anggap ini saya sudah menggunakan masker, kemudian memakai kemudian memakai kemudian memakai boot. Dianggap sudah memakai boot, kemudian melanjutkan dengan menggunakan hand boot. Kemudian cairan tumpahan dibersihkan menggunakan deterjen. Pastikan
semprotan yang diambil ada deterjen karena terdapat 2 semprotan ada deterjen dan klorin. Kemudian disemprotkan di bagian permukaan. Selanjutnya ambil kain flanel atau tisu yang dapat menyerap cairan. Selanjutnya ambil dustpan dan gauze wiper. Jika dirasa telah menyerap, ambil gauze wipernya, kemudian masukkan kain flanelnya ke dustpan. Kemudian dibuang di kantong infeksius. Dustpan dan gauze wipernya di sini, kantong kedua. Kemudian semprotkan cairan klorin. Kemudian ditunggu selama 2 menit. Selama 2 menit berlalu, kemudian diambil lagi kain yang dapat menyerap atau tisu. Setelah menyerap, ambil kembali dustpan dan gauze wiper. Kemudian dibuang ke kantong infeksius berikut. Kemudian simpan dustpan dan gauze wiper pada infeksius pertama. Ambil perendah. Kemudian buang di kantong disposable. Kemudian melepas APD. Lepas APD pertama-tama harus dilepas. Kemudian boot, kemudian cap, kantong disposable, untuk Google, di kantong reuse, kemudian apron, kemudian masker. Laboran itu apa ya? Asisten apoteker, Dok. Oh, asisten apoteker. Oke. Satu lagi dengan APD dan pelepasan APD. Yang selanjutnya mengambil gaun. Oke. Setelah memakai gaun, ambil masker. Setelah pakai masker, ambil Google. Sudah memakai masker, Ibu lagi dalam pelayanan PSN, tiba-tiba ada pasien yang tiba-tiba dia segala headband, ribut. Setelah memakai boot, apabila kita mendapatkan pasien dengan kondisi tidak seperti ini, pertama kita lakukan adalah pastikan aman pasien, aman dan aman lingkungan. Apabila kita aman dari ketiganya, dan selanjutnya kita lakukan
bagi dewasa. Ini dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah itu, apabila selanjutnya kita melakukan cek penampakannya sekarang. Selanjutnya kita cek dari karotis, kemudian kita cek nada karotis sambil melihat setelah memakai sambil melihatnya dilepas dari yang pertama dipakai. Pertama itu melepas pun darahnya diambil dan menghembuskan nafas. Apabila tidak ada seperti itu, kita lanjutkan dengan melakukan RJP. RJP ini dilakukan selama sebanyak 30 kali kompresi dengan kedalaman 5 cm dengan kecepatan 100 sampai 120 per detik. Seperti ini. Ini dilakukan di pertengahan tulang dada atau resesi yang juga menekan seperti ini tangan yang dominan, kemudian dikunci dan dilakukan sebanyak 30 kompresi dengan 2 kali pemberian nafas diambil dari arah ini ke dalam 1, 2, 3, 4 ke dalam 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Baru kita berikan nafas sebanyak 2 kali. Setelah lepas nafas, kalau tidak kita lakukan pada kompresi seterusnya. Terus dilakukan kompresi sampai ada simptom dasar. Kemudian pertama pastikan kemudian tarik pinnya. Iya. Kita sejam. Tarik pinnya, kemudian arahkan musuhnya atau sorongnya ke pertama cek indikator Harusnya bagaimana yang benar nih? Kapan bisa dipakai? Oke, sip. kemudian ini kan musuhnya kan sebelum kan kemudian diarahkan setelah ditarik pinnya diarahkan nozzle-nya ke api, kemudian ditekan. Bagaimana kita menghadapi api? Punya anginnya dari sana. Jaraknya usahakan 2 sampai 3 meter, kemudian tidak berlawanan dengan arah angin. Jadi kalau lapisan anginnya kita kemana? Kita begini kita. Oke. Kemudian disatukan dari yang lain. Kemudian kalau apinya sudah mulai mengecil, kita boleh mendekati lagi sumber api. Ini bisa dipakai berulang atau satu kali saja? Satu kali. Iya, tergantung ini kan ya. Siapa kita? Akreditasi. Batara Guru.